Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Isbatul Haqi. Saya dari Fakultas Agama Islam Nisula dengan NIM akhir 131. Saya di sini ingin memenuhi UAS dari matkul desain perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muflihin. Saya di sini akan modul ajar tentang fikih yang bab zakat. Nama madrasah dari Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Untuk identifikasi kesiapan peserta didik, yaitu pengetahuan awal peserta didik telah mengenal pengertian zakat secara umum dan hukumnya sebagai rukun Islam ketiga pada fase sebelumnya. Minat peserta didik memiliki minat yang beragam. Sebagian tertarik pada aspek fikih dan hukumnya, sementara yang lain lebih tertarik pada dampak sosial zakat bagi masyarakat. Latar belakang peserta didik berasal dari latar belakang ekonomi dan sosial yang beragam, yang memengaruhi pemahaman awal mereka tentang kewajiban, nisab, dan manfaat zakat. Kebutuhan belajar visual peserta didik belajar melalui infografis, alur pembayaran zakat, tabel nisab, dan video simulasi penyaluran zakat. Auditori peserta didik belajar melalui penjelasan guru, diskusi kelompok, dan mendengarkan pembacaan dalil Al-Quran dan hadis tentang zakat. Yang selanjutnya yaitu kinestetik. Peserta didik belajar melalui simulasi perhitungan zakat, role play sebagai muzaki dan mustahik, serta membuat proyek kampanye zakat. Selanjutnya yaitu tema kurikulum berbasis cinta. Topik panca cinta, cinta Allah SAW dan Rasulnya, cinta sesama manusia, cinta pada keadilan sosial. Materi insersi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sebagai landasan kewajiban zakat, menunaikan zakat sebagai wujud kepedulian dan cinta kepada sesama serta masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik materi pelajaran. Jenis pengetahuan yang akan dicapai. 1. Konseptual, memenuhi pengertian hukum, syarat, rukun, nisab, haul, dan mustahik zakat fitrah dan zakat mal. Prosedural, menerapkan cara menghitung zakat mal, perdagangan, pertanian, emas, perak, profesi, dan menyalurkan kepada yang berhak. Selanjutnya yaitu relevansi dengan kehidupan nyata. Materi ini sangat relevan karena zakat berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi peserta didik dan keluarganya, serta peran mereka sebagai calon muzaki di masa depan. Tingkat kesulitan sedang. Konsepnya mencakup aspek fikih yang membutuhkan ketelitian dalam perhitungan, namun aplikasinya konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Struktur materi. Materi disusun dari pengertian dan hukum, syarat wajib, jenis-jenis zakat, cara menghitung golongan penerima, hingga hikmah dan implementasi zakat di era modern. Selanjutnya yaitu integrasi nilai dan karakter. Mengintegrasikan nilai kepedulian sosial, keadilan, kedermawan, tanggung jawab, dan semangat berbagi sebagai cerminan iman. Yang selanjutnya yaitu dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan. Memahami zakat sebagai kewajiban ilahi yang menguatkan iman dan membersihkan harta. Dan selanjutnya yaitu kewarganegaraan. Menyadari peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu penalaran kritis, menganalisis permasalahan kontemporer terkait zakat profesi, zakat saham, dan optimalisasi lembaga zakat, amil zakat.
Kreativitas merancang media kampanye zakat yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan kelompok untuk mensimulasikan pengelolaan dan penyaluran zakat. Selanjutnya yaitu kemandirian, mampu menghitung kewajiban zakat diri sendiri dan keluarga secara mandiri. Selanjutnya yaitu kesehatan, memahami bahwa mengeluarkan zakat menyucikan jiwa dan mendatangkan ketenangan jiwa. Selanjutnya yaitu komunikasi, mampu menyampaikan pentingnya zakat secara lisan dan tulisan kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Pada peserta didik mampu memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal secara komprehensif, meliputi syarat rukun, nisab, haul, jenis harta dan wajib dizakati, golongan mustahik, serta tata cara menghitung dan menyalurkan zakat. Peserta didik juga mampu menganalisis hikmah dan peran strategis zakat dalam memberdayakan ekonomi umat, menanamkan kepedulian sosial, serta menumbuhkan sikap kedermawan dan tanggung jawab sosial sebagai perwujudan iman yang nyata. Selanjutnya yaitu lintas disiplin ilmu. Yang pertama yaitu matematika, menghitung nisab, haul, dan besaran zakat mal dari berbagai jenis harta. Yang kedua, ekonomi, menganalisis peran zakat dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga yaitu lintas ilmu dari sosiologi, mengkaji dampak sosial pengelolaan zakat yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, lintas disiplin ilmu dari bahasa Indonesia, menulis artikel, refleksi, atau pamflet kampanye kesadaran berzakat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, peserta didik mampu memahami pengertian hukum dalil dan hikmah zakat, serta membedakan zakat fitrah dan zakat mal, beserta syarat-syaratnya. Pertemuan kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis harta wajib zakat mal, menghitung nisab dan haul, serta mempraktekkan perhitungan zakat untuk berbagai jenis harta. Yang ketiga yaitu pertemuan ketiga, membahas peserta didik mampu mengidentifikasi 8 golongan mustahik zakat, menganalisis problematik zakat kontemporer, zakat profesi, zakat saham, dan peran lembaga amil zakat. Pertemuan keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan zakat dan bentuk karya kreatif dan merefleksikan pentingnya zakat bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal beserta dalil naklinya. Menyebutkan syarat wajib, syarat sah, dan rukun zakat. Menghitung besaran zakat mal untuk emas, perak, perdagangan, pertanian, dan zakat profesi. Mengidentifikasi 8 golongan mustahik zakat dan menjelaskan kriteria menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional, Basnas atau LAS dalam pengelolaan zakat modern. Merancang kampanye atau produk kreatif tentang kesadaran berzakat. Selanjutnya yaitu iklim budaya madrasah, menciptakan lingkungan belajar yang dilandasi semangat kepedulian, empati, dan cinta kasih kepada sesama. Membudayakan sikap dermawan dan gemar berbagi sebagai cerminan nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong budaya berpikir kritis, analitis, dan kreativitas dalam memahami fikih kontemporer. Selanjutnya yaitu topik pembelajaran konseptual, menunaikan zakat sebagai wujud cinta kepada Allah, kepedulian kepada sesama, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab sosial. Kerangka pembelajaran praktek pedagogik, model pembelajaran discovery learning,
Project Based Learning (PJBL). Pendekatan Deep Learning, Mindful, Meaningful, Joyful Learning. Mindful Learning melalui tadabbur ayat-ayat Al-Quran tentang zakat dan perenungan kondisi sosial masyarakat sekitar. Meaningful Learning menghubungkan konsep zakat dengan pengalaman nyata peserta didik dan kondisi ekonomi masyarakat. Joyful Learning melalui simulasi perhitungan zakat, role play dan pembuatan proyek kampanye yang menyenangkan. Metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi presentasi. Strategi pembelajaran berdiferensi. Diferensi konten menyediakan materi dalam berbagai format, teks, tabel, nisab, video, simulasi bisnis, artikel online. Diferensi proses peserta didik dapat bekerja secara individu, berpasangan, atau kelompok kecil dalam menyelesaikan studi kasus perhitungan zakat. Diferensi produk. Peserta didik diberi kebebasan memilih produk akhir seperti poster digital, infografis, video pendek, atau artikel opini tentang zakat. Kemitraan pembelajaran lingkungan sekolah bekerja sama dengan OSIS untuk mengadakan program gerak zakat berupa pengumpulan zakat fitrah di lingkungan madrasah, lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Menugaskan peserta didik untuk mengunjungi kantor Basnas atau les terdekat guna memahami mekanisme pengelolaan zakat. Mitra digital menggunakan platform Canva untuk membuat infografis atau poster kampanye zakat dan YouTube untuk mencari video edukasi zakat dari Basnas. Lingkungan belajar, ruang fisik, pengaturan tempat duduk fleksibel berkelompok untuk mendukung diskusi dan simulasi, menempelkan infografis, alur, dan jenis-jenis zakat di dinding kelas. Ruang virtual menggunakan grup WhatsApp atau Google Classroom untuk berbagai materi tambahan, tabel nisab digital, dan pengumpulan tugas. Budaya belajar membangun suasana kelas yang terbuka dan penuh kepedulian di mana setiap peserta didik didorong untuk aktif berpartisipasi. Pemanfaatan digital menggunakan proyektor untuk menampilkan video, tabel nisab, dan slide presentasi. Mendorong peserta didik menggunakan kalkulator dan gawe untuk menghitung zakat secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdiferensi pertemuan. Pertemuan pertama yaitu topik panca cinta Allah dan Rasulullah, cinta diri sesama manusia. Pembahasan pengertian hukum, dalil, hikmah zakat serta perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Kegiatan pendahuluan, salam dan doa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak berdoa sebagai syukur atas rezeki yang Allah berikan. Apersepsi. Guru bertanya, siapa yang pernah melihat orang membayar zakat fitrah menjelang Idul Fitri? Apa kalian rasakan dan tahukah kamu bahwa zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam? Mengapa ia wajib? Yang selanjutnya yaitu motivasi. Guru menyampaikan bahwa memahami zakat akan menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kepada sesama. Tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti mengamati mindful. Peserta didik diminta mengamati video singkat tentang pendidikan. Menanya guru memantik pertanyaan apa bedanya zakat fitrah dan zakat mal dan mengapa zakat diwajibkan dalam Islam. Mengeksplorasi meaningful. Guru menjelaskan definisi zakat, dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan hadis hukum syarat wajib zakat fitrah dan mal serta hikmah zakat bagi individu dan masyarakat. Mengasosiasi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan studi kasus. Kelompok A menganalisis hikmah zakat bagi pemberi muzaki dari sisi spiritual dan kelompok. Kelompok B menganalisis dampak penerimaan zakat bagi kelompok penerima mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan
Yang selanjutnya itu mengomunikasikan atau joyful. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberikan tanggapan yang konstruktif. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensi. Proses peserta didik boleh memilih untuk menuliskan hasil diskusi dalam bentuk poin, data, konsep, atau narasi singkat. Produk guru Selanjutnya itu produk guru memperkenalkan proyek akhir dan mempersilahkan peserta didik memilih bentuk karya diminati. Kegiatan penutup yaitu refleksi guru mengajak peserta didik merenung, jika saya sudah mampu, apa yang akan saya lakukan dengan kewajiban zakat saya. Rangkuman, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang pengertian, hukum, dan hikmah zakat. Selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen diagnostis awal pembelajaran, tanya jawab lisan pada awal pertemuan pertama untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik dengan zakat dan rukun Islam. Asesmen formatif proses pembelajaran, observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok dan simulasi perhitungan zakat. Yang selanjutnya yaitu penilaian partisipasi saat presentasi hasil diskusi dan studi kasus. Yang selanjutnya yaitu asesmen sumatif akhir pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian produk, menilai karya akhir, poster, infografis, video, artikel menggunakan rubrik yang mencakup aspek kreativitas, akurasi konten zakat, dan pesan sosial yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu tes tulis, soal, uraian mencakup perhitungan zakat dan analisis kasus mustahik untuk mengukur kedalaman pemahaman peserta didik. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.